Ikhwani wa akhwati ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepadanya dengan senantiasa berzikir menyebut namanya dan dengan cara melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Saat ini Allah turunkan kepada kita dua rahmat-Nya. Rahmat yang pertama ialah ketika kita menghadiri majlis ilmu. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat 'alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat ilaihimus sakinah wa dzakaramallahu fi man indah." Ialah suatu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an serta mempelajarinya. Melainkan Allah mengutus para malaikat untuk menaungi mereka. Allah turunkan kepada mereka rahmat-Nya dan sakinah, ketenangan, serta Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Rahmat yang kedua ialah rahmat ketika turunnya hujan. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hujan turun, beliau mengatakan rahmah. Ini merupakan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jamaah rahimani wa rahmakumullah, di antara hal yang disunahkan kepada kita ketika hujan turun dan termasuk juga ketika kita menghadiri majelis ilmu ini, mendengarkan tausiah Al-Quran maupun hadis, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Hakim mengatakan, "Sintani la turaddan." Ada dua doa yang tidak akan mungkin ditolak. Yang pertama ialah doa inda nida, doa ketika azan berlangsung. Yang kedua wa tahtal matar, ketika hujan turun. Jamaah, maka perbanyaklah berdoa dan meminta kepada Allah. Jangan putus-putus kita untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menjelaskan, mintalah segala sesuatu kepada Allah bahkan ketika sendal kita putus, atau meminta garam kepada Allah. Yang membuktikan bahwa kita benar-benar sangat berharap dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan jamaah, ketika telinga kita mendengarkan tausiah ataupun ceramah, lisan kita gerakkanlah minta hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram dan kita masih pada bab as-salah, tentang masalah salat, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita membahas tentang masalah tahiyat, ya, tentang masalah tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Dan di antara ya cara Nabi tahiyat itu ada dua. Yang pertama dengan cara iftirash atau dengan cara tawarruk. Nah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun para ulama sepakat apabila ada dua kali tahiyat, maka tahiyat yang pertama itu menggunakan tahiyat dengan cara iftirash, ya. Dan tahiyat yang kedua menggunakan tahiyat tawarruk. Iftirash ya sebagaimana kita duduk antara dua sujud. Ya, kaki kanan kita tegakkan, kemudian kita duduk di atas kaki kiri kita. Itu namanya iftirash. Nah, adapun tawarruk ialah kaki kanan tetap ditegakkan tapi kita duduk di atas lantai. Di atas lantai. Sebagaimana kebanyakan kita ketika sholat, tahiyat akhirnya ketika rakaat ketiga atau keempat duduk dengan posisi tawarruk. Nah, terjadi perbedaan di antara para ulama. Bagaimana kalau seandainya tahiyatnya cuma satu? Seperti sholat 2 rakaat, sholat sunnah, subuh, Jumat, ya, sholat Id dan semisalnya. Sini perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun ya pendapat para ulama sebagian termasuk mazhab Syafi'i mengatakan kalau dia tahiyat akhir meskipun dia cuma 2 rakaat, 1 kali tahiyat,
maka disunahkan dengan cara tawarruk. Dengan cara tawarruk. Adapun Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama yang lainnya seperti juga Syekh Al-Utsaimin dan ulama-ulama lainnya yang mereka menyebutkan bahwa kalau cuma satu tahiyatnya maka disunahkan tahiyatnya dengan cara duduk iftirash. Duduk iftirash. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, maka silakan ya, mungkin di antara kita yang lebih mudah bagi dia dan lebih ya mengambil manfaat dari hadis atau pernyataan dan fatwa ulama tentang iftirash ketika tahiyatnya cuma sekali, ya silakan. Ya adapun yang mengatakan bahwa harus tawarruk, ya silakan. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kalau kita lihat umpamanya pendapat Al-Imam Malik atau Imam Ahmad bin Abu Hanifah yang menyatakan bahwa ya setiap duduk itu semuanya adalah tawarruk. Semuanya adalah tawarruk. Nah, sebagian ulama mengatakan semuanya iftirash. Ya, ini antara pendapat para ulama. Wallahu taala a'lam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali ya. Nah, ketika kita tahiyat, apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Ini subhanallah begitu detail Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara sholat itu yang harus kita lakukan. Dan kita benar-benar harus berusaha mempelajari dan mencontoh bagaimana Nabi kita sholat. Nah, ketika tahiyat, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Bukhari. Beliau berkata, iltafata ilaina Rasulullah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada kami. Ini di antara bentuk bahwa ini perkara penting. Nabi sengaja berpaling kepada para sahabat, ingin menyampaikan suatu perkara yang penting. Apa yang beliau sampaikan? Faqal, maka beliau berkata, idza shalla ahadukum falyaqul. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia mengatakan, mengucapkan doa atau doa tahiyat di sini, ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Thumma liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Hendaklah dia membaca tentunya ketika tahiyat. Ya, ini berlaku bacaan ini ketika tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Apa yang dia baca? At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Ya mungkin jamaah sekalian jangan heran, loh kok enggak sama? Karena memang ada beberapa versi tentang doa tahiyat ini. Ya, tentang doa tahiyat ini. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, mungkin ada yang membaca dengan versi yang berbeda. Dan itu biasanya ya memang memiliki beberapa riwayat dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang mungkin banyak kita pelajari ketika masih kecil. Ya, dalam tahiyat ini banyak sekali versinya. Baik, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Ya, salam atasmu wahai Nabi. Ini kemarin pernah ada yang bertanya ya pada kajian sebelumnya, bagaimana dengan sebagian pendapat ulama yang merubah dengan assalamu ala Nabi. Ya, tidak membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Karena ya ini para sahabat baca ketika Nabi masih hidup. Adapun ketika beliau sudah wafat, ini Al-Ustaz Yazid rahimallahu taala menyebutkan dalam kitab beliau, disebut tentang kitabnya wirid dan doa ya tentang masalah ini. Tentang masalah ini para ulama menjelaskan. Nah, adapun ketika Nabi meninggal dunia, maka para sahabat sebagian membaca doa tahiyat dengan cara assalamu ala nabi. Ya, bukan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ya tentunya kalau ada orang yang mau mengamalkan sesuai dengan originalnya, versinya yang Nabi ajarkan, ya silakan. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, adapun ketika para sahabat mereka memahami ini berlaku ketika Nabi masih hidup. Adapun ketika beliau sudah meninggal dunia, maka mereka membaca assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Tentunya para sahabat paham masalah ini. Dan tidak ada yang mengingkari di antara mereka. Tidak ada di antara mereka yang saling mengingkari. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Nah, apakah para sahabat berbuat atau melakukan hal-hal yang tidak Nabi syariatkan? Atau tidak Nabi ia ajarkan? Karena sebagian orang begitu.
Ya, para sahabat mereka membuat suatu ibadah berarti boleh masing-masing membuat ibadah. Keliru. Ya, mereka keliru. Ketika para sahabat melakukan suatu ibadah dan Nabi mengetahuinya, maka dua biasanya, Nabi larang atau Nabi benarkan. Atau Nabi benarkan. Pernah suatu hari ada sahabat yang sholat membaca suatu doa. Nabi dengar. Ya, Nabi dengar. Kemudian apa kata Nabi? Doamu ini luar biasa. Nabi memuji doa tersebut. Berarti apa? Nabi membenarkan doa tersebut. Maka dia dibolehkan. Nah sekarang umpamanya kalau ada orang berbuat ibadah, siapa yang menilainya? Siapa yang menilainya? Kalau dahulu para sahabat membuat suatu amalan dan Nabi ketahui, Nabi yang menilainya. Lakukan atau hentikan. Kan begitu. Kalau sekarang siapa yang menilainya? Tidak ada. Oleh sebab itu kalau kita membaca pengertian ataupun definisi daripada hadis ataupun sunnah, ya, maka para ulama mengatakan ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Ya. Takrir ini artinya apa? Pernyataan benar atau tidak. Itu namanya takrir. Ya. Bahwa Nabi membenarkan, menguatkan atau membantah dan menolak. Itu namanya takrir. Maka segala sesuatu yang terjadi pada zaman Nabi yang para sahabat lakukan, yang Nabi mungkin belum pernah mengajarkannya dan Nabi mengetahuinya dan Nabi diam, itu menunjukkan bahwa merupakan syariat. Itu merupakan syariat. Adapun setelah Nabi meninggal dunia, Allah mengatakan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Maka tak boleh lagi kita menambahnya. Tak boleh lagi kita menguranginya. Maka cukuplah bagi kita mengamalkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan kepada kita. Itulah yang terbaik. Bukankah kita selalu mengatakan wa khairul hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini salah satu doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dalam tahiyat. Ya, ini dibaca ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kemudian Nabi mengatakan maka hendaklah dia setelah itu memilih doa yang dia senangi, yang dia sukai, yang dia berdoa dengan doa tersebut. Nah, jamaah rahimani wa rahmakumullah, kenapa dalam hadis ini tidak Nabi sebutkan tentang membaca selawat. Membaca selawat. Ya tentunya hadis Nabi itu kan banyak dan kita perlu untuk meniliknya kembali ataupun meninjaunya juga ya dengan hadis-hadis yang lain. Nah, adapun tentang kewajiban membaca selawat ketika tahiyat akhir kita, tahiyat akhir ya. Kalau tahiyat awal, para ulama mengatakan tidak termasuk wajib atau rukun membaca selawat. Kalau tahiyat awal, ya. Adapun tahiyat akhir semuanya sepakat bahwa membaca selawat merupakan rukun dalam sholat. Merupakan rukun dalam sholat. Maka jangan heran kalau seandainya kita sholat berjamaah, ketika di tahiyat awal imamnya cepat bangkit, begitu. Kita belum lagi membaca selawat. Nah, ini bisa jadi imamnya berpandangan bahwa tidak membaca selawat ketika tahiyat awal, ya tahiyat awal. Adapun tahiyat akhir semua ulama sepakat maka ini merupakan rukun dalam sholat yang harus dibaca. Nah, kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa di antara sunnahnya kita memperbanyak doa ketika di tahiyat akhir kita. Ini berlaku jamaah di setiap sholat, bukan hanya sholat wajib. Sebagian ikhwan memahami bahwa kita membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika hanya habis ketika sholat wajib saja sebelum salam. Enggak. Ini berlaku di setiap sholat kita, baik yang sunnah maupun yang wajib. Dan kita ikhwani wa akhwati sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu yang mustajab dalam doa kita ialah sebelum kita salam di setiap sholat kita. Di setiap sholat kita. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, alangkah naifnya kalau seandainya kita bilang bahwa saudara kita itu jarang berdoa. Padahal sholat itu sendiri artinya adalah doa. Dan doa yang paling utama ialah kita lakukan ketika dalam sholat kita. Itu yang paling utama. Contohnya Nabi mengatakan bahwa seorang hamba yang dekat dengan Allah kapan? Ketika dia sujud.
maka adalah dia memperbanyak doa ketika dia sujud. Dan Nabi juga mengatakan bahwa ya waktu yang mustajab ketika berdoa ialah ketika kita sholat, setelah kita membaca tahiyat, membaca selawat, kemudian kita memperbanyak doa. Itu salah satu waktu yang mustajab. Adapun berdoa habis sholat silahkan. Dengan syarat kalau dia sholat fardu ya, dengan syarat ya dia berzikir terlebih dahulu. Ya, berzikir terlebih dahulu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun mengangkat tangan, memang mengangkat tangan merupakan salah satu cara untuk doa kita diijabahkan. Ya, mengangkat tangan. Tapi tidak mesti setiap doa kita itu harus mengangkat tangan. Ya. Apalagi Nabi juga berdoa habis sholat, berdoa beliau habis sholat. Berdoa beliau jamaah ikhwani wa akhwat. Ya kalau untuk baca, nanti kita akan bahas di sini. Beberapa doa yang beliau ajarkan ketika habis sholat, ada beberapa yang akan kita baca di sini. Menunjukkan bahwa boleh kita berdoa habis sholat. Dengan syarat sekali lagi, harus berzikir terlebih dahulu. Berzikir terlebih dahulu. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, karena sebagian kaum muslimin kita perhatikan ketika dia sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian langsung berdoa. Langsung berdoa. Nah, ini bagus memang dia berdoa bagus minta kepada Allah. Tapi alangkah bagusnya dia mengikuti petunjuk nabinya. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa petunjuk beliau? Petunjuk beliau, kalau kita habis sholat, yang pertama kita beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian kita mengucapkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian di antara doa ataupun zikir yang Nabi ajarkan ialah kita mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian kita mengucapkan yang ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana Nabi mengatakan kalau kita membaca zikir ini setiap habis salat fardu kita, maka diampuni dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Yang menunjukkan bahwa inilah yang paling utama. Nah, kalau setelah itu mau berdoa ya silahkan. Ya, mau berdoa kepada Allah ya silahkan. Ya, karena memang ya kita sangat dianjurkan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ya hadis yang berikutnya. Tadi kita sebutkan bahwa ada beberapa versi dalam doa tahiyat. Sebelumnya kita sebutkan at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Di masyarakat kita yang kebanyakan menghafal bagaimana? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Ini juga ada riwayatnya. Ada juga riwayatnya. Maka boleh kita mengamalkannya. Dan ini pula lah yang kita biasanya hafal ketika masih kecil. SD di sekolah kita. Ini doa tahiyat. Ya. Jadi jangan kita merasa heran kok berbeda dengan tahiyat kami yang kami baca. Enggak, memang begitulah versinya. Begitulah riwayatnya, ada beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau mengajarkan doa tahiyat. Ya, perbedaannya biasanya hanya di awal. Seperti kita baca tadi yang pertama at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini versi yang pertama, seterusnya sama. Versi yang kedua at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Ya, ini versi yang kedua. Setelahnya itu sama. Assalamu alayka ayyuhan nabi dan seterusnya. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang pertama kita baca pada malam ini tentang doa tahiyat. Nah, kemudian ya hadis berikutnya, hadis daripada Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi shalat walam yahmadillah walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi pernah mendengar seseorang dia berdoa dalam salatnya tanpa memuji Allah, tanpa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab dalam doa. Doa kita itu di antara adabnya ialah mulai dengan cara memuji Allah, minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua berselawat kepada Rasulullah. Ya minimal kita mengatakan wassalatu wassalamu ala nabiyyina
Muhammad. Baru kita berdoa. Ini salah satu adab dalam berdoa. Jangan langsung kita meminta hajat kita. Ya, meminta hajat kita. Baik. Bahkan kalau kita perhatikan doa masuk masjid bagaimana? Apa doa masuk masjid? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Kita mulai dengan mengucap nama Allah, selawat kepada Rasulullah, kemudian berdoa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Ketika keluar sama, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, kumohon kepadamu karuniamu. Ya, ini di antara adab ya kita ketika meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi mendengar ini orang dia salat berdoa tanpa memuji Allah, tanpa berselawat kepada Rasulullah, beliau mengatakan, "Ajilah hada." Ini orang terlalu tergesa-gesa. Ya, terlalu tergesa-gesa. Kemudian Nabi mengatakan, ya summa da'ah. Nabi panggil. Nih ikhwan, adab nih ikhwan. Ya. Kadang kita hanya bisa menyalahi orang tapi tanpa memberi nasihat. Nabi ketika ada orang yang keliru, yang tidak tepat amalannya atau berbuat salah, maka beliau memanggilnya dengan lemah lembut, kemudian beliau nasihati. Antum kalau cinta kepada saudara antum, beginilah caranya. Bukan malah kita itu ya menyalahkan, menjelek-jelekkan, memaki, jangan ya kawan. Itu enggak ada manfaatnya bagi dia ataupun bahkan menambah dosa bagi kita. Tapi kalau kita cinta kepada dia, nasihat. Nasihat. Anda pribadi ikhwah sekalian ketika di media sosial umpamanya, ya, ada salah seorang ikhwah, biasanya kadang begini, mungkin sakit hati atau bagaimana, ya suka kadang menjelek-jelekan ustadznya dan semisalnya. Ikhwani wa akhwati, kalau antum cinta sama dia, jangan timbul perdebatan di depan umum. Kadang kita suka memberi komentar, akhirnya panjang. Ya, akhirnya panjang itu, benar. Yang ada hati kita makin rusak ya, makin sakit sebenarnya. Dan Nabi mengatakan apa? Aku menjamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Tinggalkan perdebatan ikhwan. Bagaimana caranya? Karena dia akhirnya pada inbox dia. Nasihati. Dan ini subhanallah lebih mudah diterima. Lebih mudah diterima. Benar. Kalau antum melihat teman antum kayaknya menyimpang deh, menyala kawan. Tak betul deh. Nasihat dengan cara diam-diam di inbox, di messenger. Doakan dia. Dan ini ikhwan insyaallah lebih mudah diterima dibandingkan kalau antum komentar di kolom komentar dia. Karena orang biasanya kalau disalahkan depan umum apa yang terjadi? Dia akan merasa malu dan biasanya akan ada penolakan dan pembelaan diri. Itu biasa begitu. Ini membuat perdebatan, hati makin jauh dan saling bermusuh. Tapi kalau kita cinta kepada saudara kita, nasihati dengan cara lemah lembut. Karena pribadi ikhwah sering dinasihati oleh teman-teman. Ya para ustadz kadang ketika kita salah keliru di WA, di Japri, di inbox, alhamdulillah. Berarti apa? Ustadz tersebut, teman tersebut masih cinta kepada kita, sayang kepada kita. Dan memang kita salah, alhamdulillah. Ya, masih ada saudara kita menasihati kita. Dan kita ikhwah sekalian ingat apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi darratun min kibrin. Tak bisa masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada sifat sombong meskipun hanya secuil. Tak bisa masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan apa? Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau ada saudara kita yang menyampaikan Al-Qur'an dan hadis, ya, maka ya terimalah nasihatnya. Terimalah nasihat, apalagi kalau kita memang salah. Kalau seandainya dia keliru, kita sampaikan pendapatnya. Ini pendapat ulama seperti ini. Mungkin dia yang keliru. Alhamdulillah dia menjadi benar pemahamannya. Ada di situ diskusi yang baik dan benar ya, Pak. Dan tujuan kita bukankah Nabi mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan tak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. La ikhwani wa akhwati, sebelum kita masuk surga, masing-masing kita kalau ada permusuhan akan dihisap di sini. Sebelum masuk surga. Akan dihisap akan masing-masing kita, ya, hati kita kalau saling bermusuhan, saling membenci akan dihisap. Karena apa? Tidak akan ada orang masuk surga itu orang memiliki hati yang benci dan tidak akan bisa itu. Ya, sampai benar-benar hatinya itu bersih daripada sifat benci kepada saudaranya.
Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan sebagian ulama menghasankannya, Nabi pernah menyampaikan bahwa akan datang kepada kalian salah seorang pemuda Ansar yang merupakan penduduk surga. Datanglah pemuda ini sampai 3 hari berturut-turut. Maka sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As penasaran, ini apa amalan sahabat teman ini? Sahabatnya sampai dia bisa Nabi jamin masuk ke dalam surga. Minta izinlah dia menginap selama 3 hari untuk melihat bagaimana amalan sahabatnya. Ternyata amalan dia biasa-biasa saja. Bukan orang yang rajin tahajud, enggak, biasa-biasa saja. Di hari terakhir dia bilang, sebenarnya enggak ada masalah aku dengan ayah, tapi aku penasaran bagaimana amalan. Maka dia jelaskan, ya, enggak ada amalan saya seperti itu. Kau lihatlah itu amalan saya. Ya, hanya saja di hati saya ini tidak ada sifat benci, dendam, iri, menipu seorang muslim. Apa kata sahabat ini? Ini yang paling berat yang kami untuk bisa mengamalkan. Ini yang paling berat. Tapi ikhwani wa akhwati, kita harus berusaha bagaimana hati kita kepada kaum muslimin benar-benar bersih, tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa dengki, hasad, menipu, tidak. Karena apa? Kita berharap kita dan kaum muslimin, saudara-saudara kita, bisa sama-sama kita saling mencintai dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia salah ikhwah, maka nasihatilah dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Ingatlah Nabi mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang saja Allah beri hidayah melalui perantara, maka lebih baik daripada unta yang merah-merah. Dan nasihat akan mudah diterima apabila dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Maka Nabi memanggil sahabat ini dan beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa tsana'i alaihi. Tsumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u biha sya'a." Apabila salah seorang di antara kalian salat, ya, maka adalah dia memulai dengan pertama memuji Allah terlebih dahulu. Kemudian berselawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya silahkan dia berdoa dengan doa yang dia kehendaki, yang dia sukai. Maka ini di antara adab ya ketika kita berdoa, mulai dengan cara memuji Allah. Dan kalau bisa ditambah dengan menyebut asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kemudian ya kita meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan kembali hadis berikutnya. Hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Bashir ibn Sa'ad, ya Rasulullah, amarana Allah taala an nusalli 'alaika. Fa kaifa nusalli 'alaika? Fasakat. Ya. Sahabat ini Bashir ibn Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kepada kami untuk berselawat kepadamu. Apa perintah Allah ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah yang sangat agung. Memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini antara ibadah yang mulia. Allah ketika memerintahkan sesuatu, to the point aja. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, kata Allah. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk berselawat, Allah mulai dengan apa? Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi, menunjukkan bahwa ini ibadah-ibadah penting. Ya, maka adalah kita berusaha untuk mengamalkan perintah tersebut, memperbanyak selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja selawat tak perlu dimusikkan dan tak boleh pun dimusikkan. Bukan begitu yang Allah ataupun Nabi ajarkan kepada kita. Adalah berselawat sebagaimana kalau mau seperti ini. Selawat yang langsung Nabi ajarkan, Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Allah perintahkan kepada kami berselawat kepadamu. Bagaimana kami berselawat kepadamu? Maka pertama Nabi diam. Kemudian beliau mengatakan, ini merupakan wahyu. Qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wassalamu kama ulimtum. Ini ikhwan, sekali lagi ini versi selawat kepada Nabi. Mungkin sebagian lagi membaca
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini versi yang kedua. Dan ini memang ada selawatnya. Hanya saja perlu digarisbawahi. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan selawat itu menggunakan Sayyidina. Tidak ada satu riwayat pun. Ya, nggak ada satu riwayat pun. Sekali lagi, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka adalah kita mengamalkan selawat sebagaimana yang Nabi ajarkan. Ya, sebagaimana Nabi ajarkan. Yang beliau ajarkan ialah Allahumma sholli ala Muhammad tanpa menggunakan Sayyidina ataupun semisalnya ketika dalam sholat. Ya, ketika dalam sholat. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, apalagi kata Sayyidina. Sayyidina bukanlah kalimat yang Nabi sukai. Pernah suatu hari ada sahabat yang memanggil beliau, "Ya Sayyidana, wahai penghulu kami, wahai tuan kami." Apa kata Nabi? Jangan, kata Nabi. Nabi melarang beliau dipanggil Sayyid. Karena apa? Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanyalah Abdullah dan Rasulnya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang inilah kita pentingnya kita belajar. Kadang kita mengamalkan sesuatu yang ternyata Nabi larang. Nabi nggak suka. Begitu. Contoh yang lain umpamanya, orang ketika sholat habis salam bagaimana? Dia buka tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebagian besar banyak yang mengamalkan seperti itu. Padahal Nabi larang. Nabi larang. Orang ya ketika dia sholat, ketika salam membuka, tutup atau menggerakkan tangannya. Nabi larang. Tapi kenapa diamalkan? Inilah pentingnya kita belajar. Dan alhamdulillah ketika kita tahu ternyata Nabi larang, kita tinggalkan. Itu sebuah nikmat dari Allah. Allah ingin memperbaiki amal ibadah kita. Kualitas ketaatan kita kepadanya. Itu merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Bukan malah kita bantah. Bukan malah kita benci atau kita musuh. Enggak. Tapi kita bersyukur alhamdulillah. Allah masih memberi hidayah kepada kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Nah begitu pula ketika sholat, ketika selawat. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan kepada kita ketika selawat mengucapkan Sayyidina. Semua riwayat menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang Nabi ajarkan. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Nah ini ya beberapa bacaan ketika tahiyat, yaitu tahiyat dan kemudian selawat. Dan semoga semua kita pasti mengamalkannya. Tentunya kita pernah menjelaskan tidak sama orang yang mengamalkan sesuai dengan ilmu yang dia pelajari dengan orang yang tidak belajar dengan ilmu, hanya sekedar ikut-ikut. Orang yang dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya maka lebih baik dan lebih utama di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar ikut-ikutan. Oleh sebab itu, kenapa Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini salah satu amalan ya agar Allah mempermudah langkah kita dan jalan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya. Wallahu taala a'lam. Baik ikhwani wa akhwati, ini mungkin materi kita semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan bahas beberapa doa yang Nabi ajarkan yang kita baca sebelum salam. Ya, wallahu taala a'lam. Kalau ada mau bertanya silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Tadi kita sebutkan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat-selawat yang dibuat dikhawatirkan akan mengandung kalimat-kalimat yang menyimpang dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Banyak sekali selawat-selawat yang terlalu berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai mengangkat derajat Nabi pada derajat ketuhanan. Derajat ketuhanan. Ini ada beberapa selawat seperti ini. Maka kalau kita memang ingin berselawat, ya, suka berselawat, ingin mendapatkan keutamaan-keutamaannya, maka berselawatlah seperti yang Nabi ajarkan tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini selawat bukan hanya dibaca ketika sholat ya.
Bahkan di luar salat pun boleh kita baca dan lebih utama. Ini disebut oleh para ulama dengan selawat Ibrahimiyah. Karena dalam salat tersebut ada selawat untuk Nabi Ibrahim juga. Ini lebih utama. Nah, adapun kalau mau singkatnya, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya apa? Mengandung selawat dan salam. Kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Boleh? Ataupun Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyi Muhammad. Juga boleh. Ya, menggunakan kata nabi. Ya, silahkan. Itu lebih utama kalau kita mau pendek, ya. Nah, tapi kalau enggak sopan kalau kita hanya mengucapkan nabi, nama nabi tanpa mengucapkan embel-embel atau lakob, entah itu nabi atau itu rasul atau semisalnya. Ya silahkan. Kalau dalam sholat jangan kita rubah. Itu Nabi ajarkan. Di luar sholat silahkan kita menambah dengan kalimat seperti kita sebutkan tadi, ala Rasulillah ya silahkan, ya, ala Nabi Muhammad silahkan, ataupun langsung dengan mengucap Nabi Muhammad juga silahkan. Itu bukan sesuatu yang merendahkan ataupun sesuatu tidak sopan, enggak, karena Nabi yang mengajarkannya kepada kita. Seperti itu. Jadi hendaklah kita hindari sebaiknya jamaah selawat-selawat yang tidak Nabi ajarkan. Ya, khawatirnya kita capek-capek berselawat tapi enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita meskipun selawatnya pendek, ya, atau sudah kita hafal benar, enggak terlalu panjang, lebih utama dibandingkan kita baca selawat yang panjang tapi ternyata Allah tidak menyukai selawat tersebut. Seperti itu. Kan intinya sebenarnya kita yang dapat pahala dari selawat itu kan intinya sebenarnya. Bukan mencari hiburan, ya. Beda orang cari hiburan. Akhirnya bagaimana selawat ya buat lagu dangdut. Cari hiburan, berbeda. Ini nggak boleh, haram dalam Islam yang seperti ini. Ya, apalagi sampai berjoget. Subhanallah. Parahnya lagi berjoget juga wanita. Ya, membuka aurat, parah. Subhanallah. Luar biasa ini kemurkaan Allah kepada yang perbuatan-perbuatan seperti ini. Maka hindari. Ya, maka tujuan kita ingat bahwa berselawat ingin mengamalkan perintah Allah dan mendapat keutamaan yang Nabi sebutkan. Siapa yang selawat kepada satu kali, Allah berikan kepada dia 10 pahala dengan selawat yang dia ucapkan tersebut. Ini yang kita inginkan. Maka kalau kita mau mendapatkan keutamaannya, ikutilah yang Nabi ajarkan kepada kita. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Ada lagi mau bertanya? Sudah waktu kita? Oh, lama. 45 sekarang ya, Pak. Oh, Masya Allah. Oh ya. Saya pikir 40-an tadi. Oh. Kalau yang mau bertanya silakan jawab. Silakan Bu, silakan. Selawat apa Bu? Gimana itu Bu? Baik, baik, Masya Allah. Itu ada hadisnya Bu? Katanya ada Bu ya. Allahu a'lam. Baik, jamaah rahimani wa rahmatullah. Selawat pada hari Jumat salah satu amalan yang paling mulia, yang paling dianjurkan. Ketika para ulama ditanya, apa yang amalan yang paling utama pada hari Jumat? Memperbanyak istighfarkah atau bagaimana? Kata para ulama, yang paling utama ialah memperbanyak selawat. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia di antara hari-hari kalian ialah hari Jumat. Itulah penghulunya hari. Hari yang paling mulia di antara hari-hari kita. Fa'aksiru alaihi minas salati fihi. Maka hendaklah kalian memperbanyak selawat kepadaku pada hari tersebut. Maka di antara amalan yang paling baik dan paling utama pada hari Jumat kita kerjakan ialah berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana selawatnya? Seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau sesuatu yang belum pasti, kita ketahui benar nggak Nabi mengajarkan, benar nggak ada contohnya dari Nabi. Sebaiknya apa? Kita mengamalkan sesuatu yang sudah pasti. Itu lebih utama, lebih baik. Adapun yang tadi disebutkan oleh ya Ibu tadi, saya nggak tahu. Saya sendiri pribadi nggak tahu. Mungkin bisa jadi ada hadisnya, tapi saya nggak tahu. Ya karena kedangkalan ilmu saya. Ya, tapi ya secara umum, ya hendaklah kita mencontoh selawat yang Nabi ajarkan. Dan selawat tersebut tidak hanya habis asar saja.
Bahkan ya pada satu hari full itu penuh itu sampai menjelang maghrib itu kita sangat disunahkan memperbanyak membaca selawat, ya membaca bukan hanya habis asar, ya bukan hanya habis asar, tapi satu hari full itu kita memperbanyak selawat. Dan selawat yang kita sebutkan tadi boleh seperti selawat ketika dalam sholat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Atau kalau mau pendek, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Silakan, ya. Kita memperbanyak selawat-selawat seperti ini yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Begitu, Bu, ya. Kalau memang ada hadisnya, Bu, silakan Ibu mengamalkannya. Ya, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada Ibu dan kepada kita semua. Tapi kalau seandainya masih ragu, ya masih bimbang atau belum mengetahuinya, maka alangkah baiknya kita beramal sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Gimana Pak Doli? Sehat Pak ya? Masya Allah. Ada yang bertanya ikhwan? Nah, kira tadi sudah jam masuk waktu Isya ya? Hah? Jam lagi ya? Mungkin ada yang mau bertanya? Ya silakan. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, mari kita manfaatkan waktu kita memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah salah seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajaran Islam ini begitu banyak. Begitu banyak ajaran Islam. Ada salat, puasa, ada sedekah. Sampaikan kepadaku satu ajaran saja yang aku bisa istiqomah mengamalkannya." Istiqomah mengamalkannya. Maka Nabi mengatakan, "Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini zikir merupakan ibadah yang sangat mulia dan sangat mudah ya untuk kita amalkan. Makanya ketika Allah perintahkan kepada kita berzikir, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Zikir yang banyak. Kenapa? Karena ini mudah. Kalau sholat Allah hanya mengatakan kita sholat sudah, ya. Tapi kalau zikir ini ibadah yang sangat. Kita sambil berjalan bisa sambil berzikir, sambil bekerja bisa sambil berzikir. Ya, mengucap nama Allah di antaranya subhanallah wa bihamdi atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ataupun subhanallah wa bihamdi setiap harinya kita baca ya 100 kali yang mana Nabi menyebutkan diampuni dosa kita meskipun sebanyak bumi di lautan. Bahkan Nabi pernah bertanya kepada kita, "Ayajizu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu meraih pahala satu hari sebanyak 1000 kali?" Masa nggak bisa begitu? Para sahabat penasaran bagaimana caranya ya Rasulullah? Bagaimana caranya? Hendaklah kalian mengucapkan, ini kata Nabi kepada kita, mengucapkan subhanallah 100 kali. Susah apa? Susah apa payah itu Pak? Susah apa payah Pak? Atau mudah? Mudah. 100 kali. Antum ketika pulang nanti ke rumah, coba di saat kita bergerak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya yakin lebih 100 ketika sampai di rumah. Lebih 100. Dan Nabi mengatakan ketika kalian mengucapkan subhanallah satu hari 100 kali, maka kalian mendapatkan pahala satu hari tersebut sebanyak 1000 kali. Sebanyak 1000 kali. Maka ikhwani wa akhwati, semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu kita, aktivitas kita dengan cara membasahi lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi